Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Noniva Studio. Sobat Bunda, sebel gak sih kalau seumpamanya bumbu-bumbu dapur cepet busuk, cepet kering? Padahal saat pandemi kayak gini kan kita harus stok lebih banyak bumbu-bumbu dapur. Oke, kali ini aku akan share tips menyimpan bumbu-bumbu dapur agar lebih awet. Selamat menyaksikan Sobat Bunda. Tonton sampai habis ya. Oke Sobat Bunda, kebetulan banget nih kulkasku lagi kosong dan aku juga habis belanja bumbu-bumbu dapur kayak cabe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, daun jeruk sama tomat. Ya udah, langsung aja aku kasih tahu tips buat bahan-bahan ini biar tambah awet, biar masak kita makin cepet dan kulkas juga rapi dan bersih. Tonton video ini sampai habis ya Sobat Bunda. Oke, sekarang kita mengolah cabai. Biasanya cabai 2 atau 3 hari udah mulai membusuk atau bahkan malah kering jika penyimpanannya tidak benar. Langsung saja langkah pertama kita sortir cabai dari cabai-cabai yang busuk dan pisahkan dari batang cabai. Sisihkan cabai yang sudah kita sortir tadi. Selanjutnya kita mengolah lengkuas. Untuk lengkuas, kita cukup membersihkan bagian-bagian lengkuas yang kering aja. Setelah tampak bersih, potong-potong miring lengkuas. Jangan terlalu tipis maupun terlalu tebal, secukupnya saja. Oke, kita sisihkan lengkuas yang sudah kita potong-potong tadi. Kita lanjut mengolah bawang merah dan bawang putih. Nah, ini nih yang gampang banget busuknya meskipun kita sudah nyimpen di kulkas. Gimana ya caranya biar tambah awet? Langkah pertama, kita kupas-kupas dulu bawang putih dan bawang merah sampai bersih. Kupasnya secukupnya aja ya Sobat Bunda, kira-kira untuk 1 minggu ke depan. Dan sisanya biarkan bawang merah dan bawang putih tidak terkupas. Ini nih yang biasanya bikin kita masaknya jadi tambah lama. Padahal kita keburu-buru, anak mulai rewel, minta gendong. Masakan jadinya nggak enak ya, nggak tenang. Nah, kalau udah dikupas-kupas gini kan jadinya kita masaknya bisa lebih cepet nih Sobat Bunda. Bisa efisien waktu, bisa cepet-cepet deh main sama si baby, bisa nemenin belajar, nemenin main, atau kita bisa lanjut ngerjain kerjaan rumah lainnya. Nah, bawang merah sama bawang putih kita udah terkupas semuanya. Kita sisihkan dulu, kita lanjut ke tomat. Pada saat kita berbelanja, pastikan tomat yang kita beli dalam keadaan segar dan tidak busuk. Pilih tomat yang tidak terlalu matang agar lebih awet dalam penyimpanan. Selanjutnya kita mengolah daun jeruk. Daun jeruk biasanya gampang banget keringnya. Jadi kalau buat masak udah nggak seger lagi. Padahal kalau kita beli 2000 aja dapatnya segini banyak. Sedangkan kalau kita memasak hanya membutuhkan 2 atau 3 lembar daun jeruk saja. Sayang banget kan sisanya kalau harus kering.
Langkah pertama, sortir daun jeruk dari daun-daun yang sudah busuk atau tidak segar. Daun jeruk bisa dipotong per ruasnya atau dibiarkan utuh begitu saja. Inilah semua bahan-bahan yang sudah kita sortir dan sudah kita bersihkan tadi. Sekarang saatnya kita mencuci. Cuci semua bahan-bahan di bawah air mengalir ya Sobat Bunda. Gunakan keranjang yang berlubang saat mencuci bahan-bahan, agar kotorannya bisa jatuh terbawa aliran air. Jangan lupa bersihkan di setiap sela-selanya ya Sobat Bunda, karena biasanya ada tanah-tanah atau kotoran-kotoran lain yang masih menempel pada sela-selanya. Tahap pencucian, biasanya aku menggunakan 2 tahap pencucian. Yang pertama menggunakan air keran dan selanjutnya menggunakan air masak. Untuk air masak, aku menggunakan air galon isi ulang. Jadi semua bahan-bahan ini bisa langsung konsumsi tanpa harus dicuci ulang. Jika semua bahan telah dicuci bersih, tiriskan hingga benar-benar tiris. Pastikan semua bahan benar-benar kering ya Sobat Bunda. Nah, ini bahan-bahan udah kering, siap kita kemas untuk disimpan dalam kulkas. Siapkan wadah atau food container yang ada tutupnya, dari ukuran kecil hingga yang besar. Sesuaikan dengan bahan-bahan yang ada. Nah, sekarang kita kemas cabai. Untuk cabai, food container dilapisi dengan tisu dapur Sobat Bunda. Seperti ini ya tampilannya. Kita pisahkan cabai yang panjang-panjang dan cabai rawit. Jika cabai telah dimasukkan dalam food container, potong setengah bawang putih dan diikut sertakan dalam food container tersebut. Potongan bawang ditujukan agar cabai lebih awet saat penyimpanan. Selanjutnya, kita memasukkan cabai rawit. Prosesnya sama, yaitu meletakkan tisu dapur di food container. Jika tisu dalam food container dalam jangka waktu 4 atau 5 hari sudah basah, segera diganti ya Sobat Bunda, agar cabai tidak mudah busuk. Selanjutnya, masukkan semua cabai rawit. Jika sudah, jangan lupa masukkan pula potongan bawang putih. Oke, selanjutnya daun jeruk. Masukkan daun jeruk yang sudah benar-benar kering dari air ke dalam food container. Daun jeruk kalau penyimpanannya benar bisa sampai berbulan-bulan loh Sobat Bunda. Pastinya daun jeruk tetap masih segar dong kalau buat masak. Oke, lanjut tomat. Untuk tomat kita membutuhkan food container yang lumayan besar ya, karena tomat kan biasanya lumayan besar ukurannya. Oke, lanjut bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih bisa dijadikan satu food container atau dipisah dalam 2 food container yang berbeda. Kalau aku lebih suka dipisah dalam 2 food container yang berbeda agar gampang dalam pengambilan. Oh iya Sobat Bunda, aku mau ngasih tahu daun salam yang udah
aku simpan sekitar 1 bulan. Ini masih hijau seger. Ini yang terlihat basah itu karena bekuan es ya. Nah, untuk lengkuas biasanya aku campur pada wadah daun salam, karena kalau masak kan biasanya ada lengkuas ya ada daun salam. Tapi kalau jumlah lengkuas atau jumlah daun salam lebih banyak, lebih baik dipisah dalam 2 food container yang berbeda. Aku juga mau nunjukin daun serai yang udah aku simpan sekitar kurang lebih 1 bulan. Ini masih seger-seger ya Sobat Bunda. Untuk daun serai, setelah dibersihkan, disortir, aku potong-potong menjadi 2 atau 3 bagian, dicuci bersih, lalu ditiriskan, baru masuk dalam penyimpanan. Jika semua bahan telah masuk dalam food container, jangan lupa semua food container ditutup rapat ya Sobat Bunda. Kalau sudah semuanya tertutup, semua bahan siap dimasukkan ke lemari pendingin. Untuk daun serai, daun salam, lengkuas, daun jeruk masuk ke dalam freezer. Nah, untuk tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, semuanya diletakkan di kulkas bawah atau lemari pendingin makanan. Untuk bawang merah dan bawang putih yang belum terkupas, simpan dalam wadah plastik tertutup, lalu masukkan ke dalam laci kulkas paling bawah. Nah, gimana Sobat Bunda? Kalau kayak gini kan kulkas jadi tambah rapi, bersih. Terus kalau masak kan cepet, karena tinggal ngambil-ngambil aja tanpa harus kupas-kupas lagi. Semoga sedikit tips dari aku bermanfaat untuk Sobat Bunda di rumah ya. Nantikan resep dan tips selanjutnya dari aku. See you di Noniva Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.